Baik, Bapak Komang, selamat siang, Bapak. Selamat siang Bu, Bu Nurni. Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya ya untuk sesi curhat kita pada siang kali ini ya Pak ya. Gimana nih Pak, gimana? Sepertinya Ya, ada hal yang akan disampaikan ini Pak atau yang kita bicarakan Pak. sebenarnya ya agak susah gimana ya. Kadang saya berpikir sebagai guru kayak gagal gitu. Nggak ngerti apa penyebabnya. Kok minat belajar murid itu kak rendah. Padahal eh, modul ajar sudah dibuat sesuai dengan rencana, sesuai dengan materi. Selanjutnya eh, ya kok dari 25 orang murid kok hampir 20 orang gitu nggak ngerti gitu padahal gimana ya nggak ngerti juga nih udah mulai kayak pusing kayak gimana agar anak itu gimana ya kayak buang-buang tenaga lah seperti itu gitu. Hmm. Iya, jadi Bapak ada sebuah permasalahan ya Pak ya terkait minat anak ini kalau tidak salah saya tangkap Pak ya. Terus kiranya Ya pada benar Bu, benar Bu. siang hari ini eh, dari permasalahan Bapak itu dan kita bahas hari ini tujuannya untuk apa Pak dari percakapan kita nih? Saya ingin anak didik saya yang saya ampu itu Mm-mm. apa namanya itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal lah. Itu yang Oke. tiang harapkan karena minggu-minggu ini tiang lihat minat belajarnya kurang kurang sekali gitu. Mm-mm. Kita memberikan suatu asesmen formatif aja dari 3 pertanyaan mereka masih bingung gitu. Mm-mm. Apa sih kira-kira penyebabnya gitu. Mm-mm. Seperti itu. Jadi tujuannya di sini ya paling nggak anak tuh bisa menuntaskan tujuan pembelajaran lah seperti itu. Iya Pak, betul sekali Pak ya. Baik Bapak, di sini kalau menurut Bapak sendiri minat belajar anak itu yang bagus, yang bagaimana Pak? Yang hubungannya dengan proses pembelajaran ini Pak. Ya kalau menurut saya pribadi minat anak yang bagus tuh pada saat mereka belajar tuh Mm-mm. merasa tergugah, Iya. tergugah, terus apa namanya mereka bisa menggali informasi Iya. dari beberapa sumber yang sudah kita siapkan Mm-mm. dan tentunya mereka tuh bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti itu tujuan yang harapkan lah seperti Iya. itu. Oh, seperti itu jadinya Pak ya. Jadi di sini ada permasalahan terkait minat belajar. Mungkin masih 20 orang bahkan belum Pak ya. Minat belajarnya belum Iya maksimal benar. seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi Dari hambatan-hambatan 25 mm-mm. dari 25 itu kok bisa 20 kok jauh sekali lah Iya, gitulah iya. seperti itu. Iya, saya bisa tangkap itu Bapak. Jadi untuk hambatan-hambatan selama ini yang Bapak dapatkan dari proses pembelajaran salah satunya adalah minat belajar, Pak. Betul, Pak ya? Ya, dari minat belajar anak tuh kurang seperti itu. Mm-mm. Apa mungkin yang penyebabnya ini lagi bingung sebenarnya. Padahal media kita sudah gunakan. Terus penilaian sudah kita lakukan. Tugas kadang kita berikan, tugas secara mandiri dan kelompok sudah. Kenapa? Apa kira-kira penyebab kok minatnya kayaknya nggak bagus seperti itu. Dan tentunya hasilnya juga nggak bagus yang apa yang saya harapkan seperti itu Oh jadinya. ya, tidak sesuai Gitu. harapan jadinya Pak ya kalau saya tangkap tadi yang Bapak Mm-mm. bicarakan di situ. Nah, yang dari Bapak sampaikan tadi kira-kira kekuatan yang Bapak miliki untuk meningkatkan minat belajar siswa. Bapak rasa saya mampu meningkatkan minat belajar siswa ini. Apa kira-kira kekuatan yang Bapak eh, punyai sehingga Bapak itu berpikir pasti saya mampu untuk meningkatkan minat belajar anak didik saya. Kalau berbicara masalah kekuatan, saya bisa kok membuat apa namanya media pembelajaran berupa gambar. Mm-mm. Saya bisa juga membuat media pembelajaran berupa video. Mungkin rekaman suara pun juga saya bisa sebenarnya. Ya.
Tapi kemarin yang cuma menggunakan PowerPoint saja, seperti Mm-mm. itu yang dia gunakan. Nah, ada lagi Bapak kira-kira kekuatannya? Hmm, ya baru ingat. Kemarin sempat buka PNM, sempat baca yang namanya pembelajaran diferensiasi. Berarti yang itu kayaknya, karena dia belum sempat juga melakukan namanya eh, asesmen diagnostik seperti itu. Oh, Apa ya. mungkin itu penyebabnya Bu Noni kira-kira? Ya, Jadi mungkin Pak ya. dia nggak tahu, nggak tahu jelas si A tuh suka gaya belajar apa, si B, si C. Di sana juga sempat yang baca, kita juga harus melakukan pemetaan sesuai dengan gaya belajarnya, seperti Iya, itu. iya. Betul sekali Bapak. Ya, jadi saya ada tangkap tadi dari pembicaraan kita, kekuatan yang Bapak miliki sebenarnya luar biasa sekali Bapak. Ya sesuai Bapak katakan tadi, jadi apa namanya, Bapak sudah akan mencoba yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak bilang tadi ya, sesuai dengan informasi yang Bapak dapatkan. Ya luar biasa sekali sebenarnya Bapak sudah mencari informasi sendiri di PMM ya. Begitu banyak sekali informasi tentang pembelajaran di sana. Nah, nanti kiranya apakah menurut Bapak itu akan berhasil ya untuk membantu meningkatkan minat siswa Bapak? Setelah saya baca-baca dan lihat Mm-mm. video-videonya, saya yakin kok berhasil. Karena Iya, apa? tentu ya. Karena Kak, di video itu dijelaskan bahwa seseorang tuh akan tertarik untuk belajar, Iya. dia tuh sesuai dengan gayanya mereka. Kalau dia dia senang mendengarkan, kita suruh dia tuh melakukan penulisan, kayaknya nggak seneng seperti itu. Jadi Iya. apa yang kita berikan mental semua. Di sini ada kecenderungan agak agak yakin lah seperti itu tentang pembelajaran tersebut. Diferensiasi lah gitu. Iya. Agak-agak yakin. Terus dari segi apa namanya anak zaman sekarang bikin-bikin kayak video, kayak TikTokan itu dekat sekali. Kalau suruh jawab biasa aja dia kurang mood. Berarti dia harus membuat penilaian mungkin berupa permainan dan Iya. sebagainya seperti itu kayaknya. Iya, betul Seperti itu sekali Bapak. kayaknya. Mm-mm. Jadi rencana Bapak ke depannya bisa saya dengarkan tadi ya, berdasarkan yang Bapak bilang tadi ya, artinya ya, untuk rencana ke Hmm. depannya. Ada lagi mungkin Bapak rencana lain yang akan Bapak kira-kira terapkan untuk meningkatkan Rencana minat belajar? pertama eh, merubah dulu Mm-mm. dari pembelajaran biasa ke diferensiasi. Mm-mm. Yang kedua, saya akan memulai dari awal dulu, diferensiasinya tidak semua dulu. Mm-mm. Yang akan cari dulu eh, supaya lebih paham, lebih jelas. Mungkin langkah awal yang diferensiasi apa namanya, atau kontennya dulu. Iya. Mungkin sudah yang lihat ada perkembangan, baru ke proses, baru ke produk seperti itu. Iya. Rencana ke depannya. Ya, bagus sekali Bapak rencana Bapak. Sebenarnya Bapak luar biasa sekali. Saya yakin pasti bisa ini Bapak untuk meningkatkan minatnya anak-anak ya. Terus kiranya akan dilakukan mulai kapan ini Pak? Menarik sekali rasanya ya pembelajaran yang akan Bapak kemas ini. Eh, Secepatnya mungkin besok saya coba terapkan. Ya, Kalau kita nunggu lama, kasihan juga anak betul betul. dan saya juga kayak buang-buang tenaga. Jadi yang terapkan mulai besok dan sebentar kita akan siapkan dulu apa namanya kontennya sesuai eh, apa namanya minat anak. Mungkin yang suka audio kita carikan rekaman suara. Kalau yang suka visual kita carikan apa poster, mungkin PowerPoint kita buatkan. Jadi yang suka dengan kinestetik kita carikan videonya. Iya. Seperti itulah awalnya dulu. Iya Pak. Wah, saya dengar aja sudah tertarik kayaknya Pak ya kalau saya sebagai siswa di sini ya. Jadi mungkin saya akan memilih di antara media yang Bapak sediakan tadi. Kalau saya jadi siswa di sini, jadi saya rasa pasti akan berhasil Bapak ya.
Baik Bapak, Oke, siap. kalau untuk, rencana kan sudah saya tanyakan. Sekarang coba, saya ingin tahu Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengukur nanti, "Oh, minat siswa saya sudah meningkat nih dengan cara pembelajaran yang saya lakukan." Kira-kira tolak ukurnya bisa Bapak lihat dari mana itu Pak, kira-kira? Kalau tolak ukurnya nanti coba akan saya berikan, suatu asesmen formatif lah, Ya. yang sederhana dari beberapa apa yang ditanyakan, mereka mampulah menjawab dengan tepat. Seperti contoh kita berikan 5 pertanyaan, dia mampu menjawab 3 itu sudah senang. Daripada awal kita beri 5, bahkan 5-limanya semua nggak mereka bingung seperti itu, nggak tahu, "Wah, saya nggak bisa," dan sebagainya. Jadi saya agak mumet dibuatnya, padahal sudah menggunakan, apa namanya, kata-katanya sederhana Iya. seperti itu. Nah, tolak ukurnya, eee, 50% plus 1 lah ibaratnya, dari dasar dulu. Nanti lihat perkembangan, dari soal yang lot dulu, mulai bisa mereka menguasai, baru agak menuju ke soal yang hot lah, Iya. seperti itu. Oke. Itu tolak ukurnya, Bu. Iya, iya, iya. Nah, Bagus sekali Bapak. Saya setuju ini sepertinya Pak ya. Wah, luar biasa Bapak, dan sepertinya saya lihat jam ini waktu sudah menunjukkan hampir berapa menit kita berbincang-bincang ya, 15 menitan lah hampir sepertinya Pak, tidak terasa sekali. Dan mungkin kita sudah apa namanya, di akhir ya perbincangan. Jadi kira-kira saya mau tahu nih Pak, apa yang kita dapatkan Pak dari pembicaraan kita pada siang hari ini Pak? yang saya dapatkan ini sungguh luar biasa, Bu. Eee, Tadi saya nggak tahu, bingung nih gara-gara Bu Noni, jadi kayak kebuka aura saya, eee, teringat padahal itu, apa namanya tuh, diferensiasi tuh minggu kemarin sudah saya buka, saya baca, kok nggak bisa kayak nggak kebayang ke sana gitu ceritanya. Terima kasih banyak nih kepada Bu Noni sudah bisa membuka jalan pikir saya. Jadi untuk, apa namanya, yang bisa saya petik dari percakapan ini bahwa, dari minat belajar murid yang kurang baik, bisa Tiang gunakan atau mengubah model pembelajaran dari pembelajaran biasa ke pembelajaran diferensiasi seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Bu Noni, apa namanya, pencerahannya ini, sudah membantu saya untuk, apa namanya, kesulitan-kesulitan dalam hal pembelajaran seperti itu Bu Noni. Iya, sama-sama Bapak. Pokoknya saya menunggu kabar baik dari Bapak, cerita seru dari Bapak setelah Bapak menerapkan pembelajaran yang Bapak katakan tadi. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi di minggu depan ya Pak ya, setelah Bapak terapkan itu. Oke, siap Pokoknya siap saya Bapak, dukung siap, Bapak, semangat, pasti ya. hasilnya nanti akan meningkat. Ya Pak ya. Baik, terima Oke, kasih siap siap. Bapak Terima atas kasih Bu, waktunya. Selamat siang. siang.